Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam takzim kami sampaikan pada keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro serta anak-anakku SMP dan SMA Diponegoro yang saya banggakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita telah memasuki puasa kita di hari ke-9. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kesehatan kita, memberkahi umur kita, sehingga kita sampai selesai melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengangkat tema yang berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Dan apa dan siapa yang mengawali? Asal-usul dari tadarus, siapa penggeraknya, siapa penggagasnya. Menurut ilmu sejarah, orang pertama kali yang melaksanakan tadarus adalah Nabi Muhammad SAW, yang bertadarus langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad orang yang penggagas tadarus, yang tadarus langsung bersama dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh tadarus Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril. Apa itu tadarus? Tadarus itu adalah bahasa Arab yang berasal dari kata darosah. Ketika melihat dari artinya, darosah itu adalah belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Sedangkan tadarosah atau tadarus memiliki makna adalah sama-sama belajar atau saling belajar. Maksudnya apa? Jadi tadarus itu anak-anak membaca Quran lebih dari 1 orang. Ada yang membaca dan ada yang menyimak. Itu namanya tadarus. Ketika ada yang membaca, saya membaca Quran semisal, maka ada yang menyimak bacaan saya. Itu namanya tadarus. Ketika saya menyimak, ketika ada yang membaca, saya yang menyimak. Itu tadarus. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makna tadarus yang sebenarnya seperti itu. Bukan tadarus itu seperti yang terjadi di akhir-akhir sekarang ini. Satu membaca Quran, yang satu main HP misalkan. Jadi setelah membaca, main HP, dibiarkan yang satunya untuk membaca. Atau yang satu membaca Al-Quran, yang satu minum kolak misalkan keluar. Kamu ngaji dulu, saya mau keluar minum kolak dulu. Setelah selesai minum kolak saya, nanti gantian kamu yang minum kolak, saya ngaji. Itu bukan tadarus namanya. Bukan sama-sama belajar. Tadarus itu sama-sama belajar. Jadi ketika ada salah, saya membaca ada salah, dibenahi, belajar pada kesalahan yang ada pada saya. Ketika orang lain yang membaca, saya yang menyimak, maka saya menyimak ketika ada salah, saya benahi dan saya ambil pelajaran dari situ.
Jadi sama-sama menguntungkan. Itu adalah tadarus. Jadi amalan-amalan tadarus dalam Al-Quran di akhir-akhir ini sudah banyak disalah konsepkan. Hanya sekedar mengaji di musola, di surau, di masjid secara bersama-sama. Akan tetapi yang baca satu, yang lain sudah tidak menyimak. Heboh dengan HP-nya masing-masing, heboh dengan makanan, sisa kolak, sisa es yang dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Maka dari ini, anak-anakku sekalian SMP dan SMA di Ponorogo, setelah kalian tahu makna dari tadarus yang sebenarnya ini, ayo kita amalkan. Ketika ada satu membaca, kita simak yang satunya. Agar sama-sama belajar, sama-sama mengetahui, dan sama-sama mendapatkan rahmat. Itu anak-anak. Dalam bertadarus anak-anak, dalam membaca Al-Quran anak-anak, di bulan Ramadan ini, tolong diperhatikan, tolong diingat. Jangan sampai kita etika membaca Al-Quran itu, lagu kita dibagus-baguskan, tapi fasoha kita, tartil kita, makhorijul huruf kita, itu tidak sesuai dengan kaidah pembacaan Al-Quran. Yang benar adalah lagu itu mengikuti makhorijul huruf, mengikuti fasoha, bukan fasoha atau makhorijul huruf kita itu mengikuti sifatul huruf kita, mengikuti pada lagu-lagu. Ini bukan menyanyi, ini adalah mengaji Al-Quran. Ketika kita salah dalam membaca Al-Quran karena mengikuti oleh lagu, mengikuti dengan irama-irama yang ada, maka fatallah di makna, maka salahlah di makna. Bukan rahmat yang kita dapat, melainkan laknat yang kita dapat. Bukan pahala yang kita dapat, melainkan dosa yang akan kita dapat. Maka dari itu anak-anak, mari kita ramaikan tadarus di lingkungan kita masing-masing, di musola kita masing-masing, dengan memperhatikan tadarus yang benar, saling menyimak, dan memperhatikan bacaan-bacaan kaidah, fasohah, tartil, dan tajwid yang benar. Setidaknya anak-anak, pesan Pak Irfan yang terakhir adalah ketika kita bertadarus, kalian bertadarus di bulan Ramadan ini, jangan hanya dicukupkan di musola, di surau, di masjid saja, melainkan kalian harus punya program di dalam bulan Ramadan ini, tadarus one day one juz, satu hari satu juz, sehingga dalam satu bulan penuh bulan Ramadan minimal paling sedikitnya kita bisa hatam satu Al-Quran. Karena mengingat pahala yang begitu besar yang dilaksanakan, yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ini. Seperti yang disampaikan di kajian sebelumnya, satu huruf Allah beri pahala 700 huruf. Ketika kita membaca satu huruf Allah beri 700 huruf. Bayangkan ketika kita satu hari mampu membaca satu juz, berapa juta pahala yang akan kita dapatkan. Mari di hari ke-9 ini kita lebih giat, lebih semangat lagi bertadarus membaca Al-Quran di sisa-sisa waktu Ramadan yang tinggal 21 hari lagi ini. Mungkin itu yang bisa Pak Irfan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mampu diamalkan pribadi oleh saya sendiri, mampu diamalkan utamanya bagi anak-anakku sekalian, khususnya bagi kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadzanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.